Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat jumpa kembali di podcastnya Bubun Perkasa bersama relawan Ganjar muda ini, Om Tegar dan Bapak tokoh masyarakat nih, tokoh Muncul Jaya, Kang Yayat, ya, yang terkenalnya Kang Yayat ya, ya yang sudah hadir pada sore hari ini untuk kita diskusikan terkait topik-topik yang ringan-ringan aja tentang pilpres khususnya gitu. Karena saya mengundang hari ini tokoh relawan ini yang cukup kuat kegantengannya gitu ya, gitu. Gitu. Dan satu lagi tokoh muda yang memang ya, cukup seram lah. Ya. Jadi saya bawa yang ganteng sama yang bawa yang seram. Nah, kita ngobrol-ngobrol aja Om Tegar sama Kang Yayat. Ini kan bentar lagi pilpres tanggal 14 Februari nih. Betul. Nah, sebagai tokoh Ganjaris ini yang akan mengkampanyekan sebagai relawan Ganjaris tentunya yang akan mengkampanyekan Pak Ganjar ini, kira-kira kiat-kiat apa saja yang sudah disampaikan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Purwakarta agar memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Karena kan calon ada 3. Nah, mungkin sebagai relawan Ganjaris Kang Tegar ini sudah sampai mana, berapa targetnya untuk pemenangan di Kabupaten Purwakarta, apakah relawannya cuman Om Tegar saja atau ada yang lain juga gitu yang sudah komunikasi. Barangkali itu kita coba dengarkan dulu diskusi dengan Om Tegar sebagai relawan nih. Baik. Nanti Kang Yayat dikasih waktu setelah ini. Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kang Bubun memberikan kesempatan untuk memberikan penyampaian dari relawan Ganjar itu banyak ya, untuk khususnya di Jawa Barat. Beberapa elemen itu masuk dalam satu Jawa Barat tuh, kita tuh ada berapa elemen ya, berarti untuk Kabupaten Purwakarta juga udah ada 3. Nah, untuk masalah pemenangan, progres kemenangan dari Ganjaris tersebut, Gama mungkin ya, Ganjar Mahfud, kita lebih ke goalsnya tuh lebih ke anak-anak muda. Bahwasannya dengan program-program Pak Ganjar, bahwasannya tuh pemimpin yang tidak memiliki masa lalu, beban masa lalu. Nah, mungkin masyarakat sekarang juga akan lebih menilai progres ke depannya seperti apa. Esensinya untuk saya pribadi, pemimpin itu alangkah baiknya untuk melanjutkan kepemimpinan untuk Indonesia maju. Kan yang melanjutkan Pak Prabowo sekarang sama Pak Gibran. Ya, itu adalah bagian, mungkin kalau menurut analisa saya itu adalah bagian dari dinamika, Pak. Dinamika dalam sebuah kontestasi politik. Namun progres kedepannya tuh, goals kedepannya Pak Ganjar dan Mahfud adalah pilihan yang pas. Yang membedakan Pak Prabowo dengan Pak Gibran, dengan Pak Ganjar dengan Pak Mahfud apa kalau sama-sama melanjutkan? Experience, pengalaman. Pengalaman. Pak Prabowo juga memiliki pengalaman, Pak Anies juga memiliki pengalaman, Pak Ganjar pun memiliki pengalaman. Namun setiap pemimpin itu memiliki karakteristik, gaya-gaya kepemimpinannya. Nah, ketika saya yang disukai dari Pak Ganjar apa tuh? Karismatik. Oh, karismatik. Gaya kepemimpinannya karismatik. Menurut saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu adalah pilihan yang pas karena apa? Pak Ganjar itu masuk ke semua lini elemen. Anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak. Dan selain karismatik, Pak Ganjar itu berani mengambil keputusan. Tegas dalam mengambil keputusan, ditambah sekarang disandingkan dengan Pak Mahfud. Dan itu kedepannya bagi saya itu adalah hal yang konkret, pilihan yang pas Pak Ganjar dengan Pak Mahfud. Selain Pak Mahfud adalah orang yang konsistensi dalam bidang birokrasi, pengalaman di bidang birokrasinya, Pak Ganjar juga sama memiliki pengalaman. Bagi saya tuh arah yang pas untuk 2024 Pak Ganjar. Terus sudah sejauh mana deh Kang Tegar ini mengkampanyekan untuk Pak Ganjar Mahfud ke anak-anak muda di Purwakarta? Kalau untuk saat ini
baru berapa persen ya, masih 50%, dikarenakan kan untuk fase kampanye sekarang itu kita ada evaluasi juga ya, kita lebih pada media, kita main media, dan kemarin tuh sempat kita membuat suatu gebrakan membuat acara seni dan budaya, dan ini insya Allah berkelanjutan ke depannya. Kita akan membuat festival seni dan budaya disambung dengan juga ekonomi kreatif, olahraga. Gunanya untuk apa? Mencakup semua elemen. Pak Ganjar itu ingin mempertahankan nilai-nilai kebudayaan. Hasil dari kemarin ada bocoran bahwanya anak-anak muda sekarang itu lebih kepada mempertahankan nilai-nilai kebudayaan. Makanya kemarin kita membuat suatu kegiatan seni budaya ya, termasuk wayang golek di Desa Citalang, Purwakarta. Dan alhamdulillah ternyata antusiasnya sangat luar biasa. Antusiasme dari para warga Citalang sangat luar biasa, dan itu menjadi effort kami juga ke depannya. Bahwasanya kita harus membuat kegiatan yang signifikan lah untuk manfaat kepada masyarakat khususnya anak-anak muda di Purwakarta. Oke, sekarang saya tanya dulu Pak Kang Yayat ini sebagai tokoh pemuda, tokoh masyarakat di Munjul Jaya nih. Kira-kira Kang Yayat dengan 3 Pak calon ini, ada Kang Tegar sebagai relawan dari Pak Ganjar Mahfud. Kira-kira menurut Kang Yayat di Kabupaten Purwakarta, peluang menangnya ketiga calon ini yang paling kuat siapa tuh Pak Kang Yayat tuh? Kalau menurut saya gitu ya, terima kasih sebelumnya pada Bapak Bubun Perkasa yang telah memberikan waktunya. Ya, untuk melanjutkan pertanyaan Kang Bubun yang tadi, menurut saya tuh di Purwakarta masih calon nomor 2 yang terkuat itu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk Gama itu bisa melebihi juga begitu Kang Bubun. Untuk sementara mah itu aja hasil survei dari lapangan gitu ya. Tapi nomor 1 juga tidak menutup kemungkinan bisa melebihi antara nomor 2 dan nomor 3, Bapak Prabowo sama Bapak Ganjar gitu. Ya mungkin itu. Kalau ketertarikan Pak Yayat ini ke siapa tuh kira-kira calon yang untuk presidennya nih? Tapi kalau dengar-dengar sih kalau provinsi dan RI-nya punya ya Pak ya? Oh ya. Kalau jelas, caleg provinsi dan RI. Jelas. Apakah sama dengan presidennya Bapak? Pasti jelas itu. Oh, jelas. Jelas, cukup jelas. Oh gitu. Begitu. Sama ke Gama juga ya? Atau untuk beda? sementara kalau saya mah bukan masuk ke Gama atau apa gitu ya, Ganjaris apa gitu, tapi saya mengarah ke sana juga sih sebenarnya. Jadi tapi Pak Ganjar juga. Jadi Pak Ganjar juga sih jadi duet sebenarnya. nantinya sama Kang. Ya mudah-mudahan bisa jadi duet, bisa juga lihat nanti aja lah. Begitu Pak Bubun. Oh gitu. Tapi kira-kira dari ketiga paslon ini yang memang menurut Kang Yayat juga, kan kalau Kang Tegar tadi sudah menjelaskan kriteria dari karakteristik, karismatik dan sebagainya. Menurut Kang Yayat, yang paling dominan dari ketiga calon nih, jangan satu-satu. Pak Anies kelebihannya apa, Pak Prabowo kelebihannya apa, Pak Ganjar kelebihannya apa. Walaupun misalkan Kang Yayat punya kecenderungan tadi mungkin, cuman kan kita harus nilai kelebihannya nih tiap-tiap calon. Apa tuh kira-kira tiap-tiap calon? Ya mungkin masyarakat yang lebih tahu ya, Pak Bubun, bukan gimana-gimananya. Yang jelas itu dari Bapak Ganjar Mahfud itu udah jelas lah, udah komplit untuk siap untuk pemimpin Indonesia. Menurut saya. Wah, harusnya saya ngundangnya bukan Pak Yayat, satu lagi ya. Iya, harusnya karena begitu. supaya ada perbandingan ya. Tapi kalau menurut saya juga Bapak Prabowo atau Pak Anies juga, dua calon tersebut juga sama-sama juga ada kekurangan dan ada kelebihan juga, kan begitu Pak Ubud. Ya. Untuk sementara mah itu. Oh gitu ya. Siap. Boleh saya merokok Pak Ubud? Oh, sambil merokok aja santai. Siap. Jadi kita diskusi sambil merokok aja. Ya. Rokok ini ya nggak ada ininya ya. Aduh, apa itu gorengan atau gimana Pak Ubud? Gitu lah. Nah, jadi kalau melihat
Kang Yayat sama Kang Tegar berarti kan sama-sama ya di apa? Di pendukung yang mirip lah sama-sama walaupun Kang Yayat bukan di relawan ya Betul, mungkin ya. bukan. Nah, tapi kalau misalkan seandainya bergabung nih bareng-bareng di gerak di relawan, kira-kira berapa persen kekuatan untuk Gama di Purwakarta? Berapa ya? Ini kalau persentase Pak Jokowi kan nggak gede lah di Purwakarta Ya, ya dengan Pak betul. Prabowo perbandingannya cuma berapa persen kalau nggak salah sekitar 20 berapa persen lah gitu. 29 tah 20 berapa saya lupa lagi angkanya pasti. Tetapi yang menang waktu itu kan Pak Prabowo tuh. Nah, apakah sekarang misalkan dengan kehadiran Kang Tegar, kehadiran Kang Yayat bisa menaikkan Pak Ganjar Mahfud di Kabupaten Purwakarta ini? Sebagai anak muda semua ini gitu. Kalau izin masuk Bang. Kalau saya pribadi untuk khususnya Pak Ganjar itu sedikit khususnya di Kabupaten Purwakarta agak sedikit ada tantangan. Tantangan. Apalagi dengan sekarang punten-punten masuknya Kang Gibran di berkoalisi dengan Pak Prabowo itu elektabilitas paslon nomor 2 tuh sedikit melonjak tinggi. Terutama paslon nomor 1 dari Pak Anies untuk di Kabupaten Purwakarta tuh lumayan cukup kuat juga. cukup kuat. Nah, di sini saya sebagai anak muda, kenapa saya lebih tertarik kepada Pak Ganjar? Bahwasanya di sini kan kita tuh ada demokrasi. Kenapa saya pilih Pak Ganjar? Saya tertarik dengan Pak Ganjar. Nah, bagi saya pun tantangan belajar demokrasi itu dari mana? Jadi anak muda sekarang terus memperluas paradigma. Jadi jangan cek bahasa Sunda atau turut munding, ulah ecek jeung cenah. Nah, kita harus belajar di sini analisa yang kuat. Ketika kenapa saya pribadi selalu beda dengan yang lain, karena saya tertarik dengan Pak Ganjar tuh ide dan gagasannya sudah matang. Tapi bukan asal beda dengan yang lain ini bukan? Bukan. Oh, bukan. Karena Pak Anies juga sudah matang. Pak Anies sudah matang dari ide dan gagasan. Bapak Prabowo juga sama. Cuman saya cenderung ke Pak Ganjar. Pak Ganjar adalah tipikal yang maaf tidak ambisius, tapi karya nyata, bukti nyata, memiliki ide gagasannya, tapi progresnya memang nyata gitu. Walaupun yang namanya kita itu kan demokrasi apa ya, akan ada pro dan kontra, itu adalah hal yang biasa ya, udah hal yang biasa. umum, general gitu kan. Nah, di sini makanya saya ke anak-anak muda khususnya Kabupaten Purwakarta, kita mulai belajar lah dalam menganalisa calon pemimpin kita tuh harus yang seperti apa. Bahwasannya anak muda sekarang tuh kita harus kritis, karena demokrasi kalau tanpa sebuah kritis kita nggak akan jalan demokrasi ini. Makanya dibuat dinamika seperti itu agar apa, memperluas paradigma kita, analisa kita. Ya esensinya gini sih kalau saya pribadi, walaupun saya bagian dari relawan Pak Ganjar, siapapun itu pemimpinnya dengan tujuan yang sama, melanjutkan kepemimpinan kita untuk Indonesia maju, Indonesia unggul. Itu sih Pak. Oh siap. Kalau Kang Yayat mungkin Sama aja. ya mungkin Mungkin itu apa? ya jangan sama aja kan harus beda. Ya sama-sama aja masalahnya. Karena kan sama-sama ada pendukung gitu. pendukung sama pendukung gitu. begitu. Nah, saya jujur kan Kang Yayat sama Kang Tegar ini juga ada aktivitas yang lain. Closing statement barangkali untuk menawarkan kepada anak-anak muda, khususnya yang Gen Z sama Gen milenial itu, Iya. bagaimana agar misalkan di Kabupaten Purwakarta ini memilih Pak Ganjar, memilih Pak Mahfud di Kabupaten Purwakarta. Apa yang ditawarkan, apa yang ingin disampaikan agar mereka tertarik itu. Karena jujur di Purwakarta itu kan kalau kita lihat faktanya, mantan bupati dua-duanya mendukung Pak Prabowo Betul. kan gitu. Belum lagi juga kekuatan Pak Prabowo di Purwakarta waktu tahun 2019 paling tinggi. Nah, kira-kira apa tawaran anak-anak muda agar mereka, oh akhirnya saya tertarik memilih Pak Ganjar sama Pak Mahfud gitu. Nah. Makanya saya pengen dengar Baik. mungkin dari apa yang akan disampaikan oleh sebagai Kang Tegar sebagai relawan di Kabupaten Purwakarta khususnya. Baik, untuk saya pribadi, sebenarnya saya bukan untuk mengajak ya Pak ya, cuman kembali lagi
suatu saat juga anak muda, baik anak-anak milenial ataupun generasi Z gitu kan, mereka akan terbuka dengan sendirinya pemimpin yang mana yang pas di hatinya. Karena kan, nah ini akan menjadi suatu problem yang sangat besar ketika kita tidak bisa menyelesaikan problem ini. Tuh bagi saya itu sangat penting, yaitu politik praktis, pragmatis. Nah ini ketika ada kembali lagi kekuasaan di kabupaten kita tuh, Purwakarta tuh, khususnya kota Purwakarta tuh dikuasai oleh partai mana, itu akan mempengaruhi memang. Nah, kenapa saya lebih cenderung kepada Pak Ganjar? Karena kembali lagi hati dan logika sudah terpapan kepada Pak Ganjar. Coba ungkapkan, ngajak agar memilih Pak Ganjar ke masyarakat semua di kabupaten. Saya ingin anak-anak milenial Purwakarta membuka paradigma, cara pandang berpikirnya, memilih pemimpin yang pas tuh jangan menurut isu-isu dari media, melainkan dari analisa, cara pandang kalian, bukti dari karya-karya nyatanya, ide dan gagasannya, visi dan misinya untuk kemajuan negara yang kita cintai, negara Republik Indonesia. Ya kalau progres ke depannya pasti sih, kalau yang jelas kalau saya pribadi, mari kita lanjutkan kepemimpinan yang karena kalau misalkan kita dari nol lagi, Pak, ibaratkan kita udah mau ke jenjang university, kita masa harus ke SMA lagi. Nah, alangkah baiknya karena kita menuju 2024 ini kita harus lebih unggul, karena kita harus siap menerima teknologi-teknologi yang baru seperti kehadirannya AI. Kenapa saya ingin mempromosikan lebih cenderung ke Pak Ganjar? Karena Pak Ganjar sendiri ingin lebih ke anak-anak muda tuh lebih menjadi seorang entrepreneur. Nah, meningkatkan reproduksi, karena di kita tuh kebanyakan kita konsumtif, bukan produktif gitu kan. Kita keluar sekolah, mindsetnya kita kerja di suatu A. Ya. Tapi bagaimana caranya kita tuh menciptakan lapangan pekerjaan? Karena kultur juga mempengaruhi ya Pak ya. Nah, ketika saya melihat Pak Ganjar memberikan ide dan gagasan lebih, anak-anak muda sekarang tuh kita harus siap. Karena teknologi AI sudah memasuki ke era sekarang. Yang tidak akan tergantikan oleh teknologi AI adalah UMKM seperti kuliner. Nah, gitu kan tidak akan tergantikan oleh robotik. Nah, seperti punten-punten kayak pabrik, itu akan terkikis oleh teknologi AI. Sedikit-dikit kita akan pakai robotik. Iya. Nah, ini tuh adalah PR. Anak-anak muda sekarang tuh kita harus saatnya, yuk kita jangan tertidur, tapi kita harus buka mata, buka telinga. Yuk kita jangan diam aja. Anak-anak muda sekarang kita harus siap. Jadi seorang entrepreneur yang siap membuka lapangan pekerjaan kepada regenerasi kita. Ya. Itu sih Pak. Ya mungkin dari Kang Yat, closing statement-nya. Udah cukup, sama Kang Tegar saja begitu tadi. Udah komplit. Oh, dengar-dengar kalau caleg DPR RI-nya Ibu Istrinya sih ya? Untuk sementara itu. Nah, emang harus itu. Emang nggak mau sementara? Emang nggak pasti itu, nggak pasti? Oh, udah pasti dong. Oh, udah pasti. Soalnya bukan sementara ya? Sementara jawabannya. Ya, bukan sementara itu ya sebenarnya. Emang saya mah pasti mendukung Ibu Haja Isturyasi. Oh gitu. Ya, perlu tahu nomornya berapa gitu? Iya, saya nggak tahu tuh berapa nomornya itu. Oh, itu nomor 7. Oh, nomor 7 ya, DPR RI itu. Saya diajak nanti kan, nggak diajak untuk nyoblos. Kalau Pak Bubun belum ada calon, mungkin saya akan ajak Pak gitu. Bubun begitu, termasuk Pak Tegar. Oh gitu. Ya kan sama-sama pendukungnya Pak Ganjar Mahfud tuh, sama-sama tuh. Ya mudah-mudahan Kang Tegar juga belum ada calon dari DPR RI-nya, mungkin saya ajak. Kalau DPR provinsinya siapa? Ada juga Bapak Ihsan Prayoga. Oh gitu. Ya. Mungkin Kang Tegar atau Pak Bubun belum ada calon,
Apa karena memilih sama-sama Muncul Jaya atau karena faktor lain? Ya faktor lain lah. Faktor lain. Ya, betul. Kirain tuh karena sama-sama orang Muncul Jaya akhirnya mendukung Bu Iis sama Kang Muncul Insan. Jaya jelas. Oh, jelas. Gitu. Gitu. Selain Muncul Jaya ada faktor lain tuh. Faktornya apa tuh kira-kira? Ya mungkin adalah begitu. Ya harus disampaikan dong supaya masyarakat mau memilih kok. Iis Masa Turniasi. mau Jelas. memilih Kan itu kucing dalam kalau Ibu karung? Hajah Iis Turniasi itu tidak melihat siapa-siapanya atau apa gimana, tidak memilah-milih gitu. Kalau dia sudah terpilih, dia pasti tugas dari anggota legislatifnya itu tersendiri gitu, Pak Ubud. Udah kelihatan kok. Oh, udah kelihatan. Kelihatan sama siapa? Sama masyarakat? Masyarakat Oh, gitu. jelas, bukan kelihatan dari individual itu sendiri gitu ya. Mungkin itu Oh, hanya mungkin maksud Panget sudah terasa di masyarakat. jelas. Oh, gitu. Sudah jelas. Oh. Gitu. Mungkin Jadi itu aja. Jadi bagaimana mengajak juga agar memilih? Coba mungkin closing statementnya, mengajak memilih Bu Iis, mengajak memilih Kang Insan, mengajak memilih Pak Ganjar karena sama ternyata kirain beda. Ya, udahlah, udah dijelas tadi. Begitu, Kang Tegar? Betul. Iya, Oh betul. iya. Karena ini nggak bermusuhan ya? Enggak. Oh gitu. Karena Kita saya harus apa itu mengajaknya kita harusnya- bermusuhan, kata kalau itu kan tujuannya kita sama untuk memajukan Indonesia. Oh gitu. kami optimis. Optimis ya. Optimis bahwasannya Pak Ganjar itu. Ganjar Mahfud itu di Jawa Barat kita memiliki suara 70%. Wih, luar biasa. Saya optimiskan, saya maksimalkan. Mantap sekali. Termasuk saya juga mengenal beliau tadi kan Ibu Hajah Iis Turniasi, Kang Insan Prayoga. Iya. Saya sangat mengenal dan elektabilitas Ibu Hajah Iis Turniasi itu sangat luar biasa. Oh gitu. Betul. Oh. Sangat luar biasa. Survei Bukankah orang Purwakarta juga banyak yang nyalon DPR RI? banyak. 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 Kenapa memilih Bu Iis? Ini bukan kata saya pribadi, Ya. tapi setiap ada asumsi dari setiap warga Purwakarta bahwasannya Ibu Iis Turniasi itu beda dengan anggota-anggota legislatif Bedanya lainnya. apa tuh? Bu Iis itu memiliki karakteristik integritas. Integritas yang sangat kuat. Yang kedua, solid. Yang ketiga, tidak kacang lupa kulitnya. Oh, emang tidak melupakan Kang. Emang Kang Tegar memilih dia dulu? Enggak. Oh, enggak. Karena Itu saya- kenapa menyebutkan tidak lupa kacang Kan- pada kulitnya? Survei, Oh, survei. question dari answer dari jawaban dari para warga masyarakat. Itu sangat luar Oh, biasa gitu. gitu. Jadi Kang Tegar itu ternyata sama dengan Kang Yayat ya, sama-sama mendukung Gama, sama-sama mendukung Bu Iis ya, sama Kang Insan. Bisa jadi karena ada suatu apa ya? Karena saya dari relawan Ganjaris dan Kang Insan juga mungkin masuk karena mungkin dia suatu partai tersebut kan, dari suatu partai tersebut dan kita sering berdiskusi Oh gitu. dan ternyata saya yakinkan pastikan Ibu Hajah Iis dan Kang Insan juga memiliki suara dan menang. Oke. Oke, terima kasih atas kehadirannya dari Kang Yayat sama Iya, Kang sama-sama. Tegar. Sama-sama, sama-sama. Kapan-kapan nanti saya undang kembali. Baik. Jangan kapok, hanya disiapkan air minum air putih saja. Nggak Kalau apa-apa. besok lusa nanti kita siapkan sambil makan siang ya. Oh, iya. Boleh, boleh. Kayak boleh. kemarin Mungkin yang wartawan diundangnya senior. dari calon-calon yang lain begitu. Oke, Kalau bisa. nanti saya akan undang yang lain. Nanti, tapi ya sekarang saya undangannya keliru nih. Harusnya saya ngundangnya yang berbeda dengan Betul. Kang Tegar. Iya. Ini Menarik, ada menarik. perbandingan gitu Betul, ya. betul. Betul. Agak Oke, menarik. nggak apa-apa. Betul. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga tidak kapok diundang. Karena kita undangnya nggak bayar apapun, gratis ya. Jadi jangan kapok lagi kalau kesini lagi kalau ada air putih aja gitu ya. Iya, terima kasih. Terima kasih juga, Kang Itu Bubun. saja mungkin. Terima kasih pemirsa. Hadir kembali nanti setiap waktu nanti kita akan sampaikan di dunia maya untuk menghadiri podcast dari saya Bubun Perkasa. Semoga pemirsa bisa menyimak. Mungkin nanti ada pembicara yang lain dari narasumber yang berbeda tentunya, yang berbeda dukungan, yang berbeda pilihan dengan Kang Tegar sama Kang Yayat, agar pemirsa menjadi punya bahan referensi memilih siapa dan memilih apa itu atas dasar informasi-informasi yang kita dapatkan. Itu saja mungkin. Terima kasih Kang Tegar. Sama-sama, Kang Bubun. Ya, semoga kita bisa jumpa Amin. kembali Oke. sehat selalu. Kang Bubun. Ya, dan rezekinya banyak dan melimpah ya. Amin. Barakallah. Oke, terima kasih. Bila itu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.